Sesaat setelahnya, Geto kemudian muncul dan menyerap Mahito beserta kekuatannya. Mereka semua lalu berusaha melawan Geto serta Uraume yang merupakan tangan kanan dari Sukuna. Teknik kutukan Uraume kemudian membuat semua orang membeku dan juga membuat mereka menjadi sekarat. Untungnya Yuki Tsukumo yang merupakan shaman tingkat khusus akhirnya datang dan menyelamatkan mereka semua. Tak lama kemudian Geto lalu mengeluarkan banyak kutukan agar dunia kembali ke era Heian, yaitu era di mana kutukan banyak bertebaran dan juga era di mana Sukuna hidup. Beberapa hari setelah insiden Shibuya, Yuta yang datang dari luar negeri diberi tugas untuk membunuh Yuji oleh para petinggi. Yaga Masamichi, yaitu guru dari Gojo dan Geto dulu, juga akan dieksekusi. Di sisi lain, keluarga Zenin tengah berkumpul karena tewasnya Naobito, dan hal ini kemudian membuat Naoya Zenin menjadi kepala keluarga Zenin selanjutnya. Megumi juga kemungkinan menggantikan posisi ini jika Gojo sudah terkonfirmasi tidak ada di dunia. Mengetahui tentang hal ini, Naoya kini berniat untuk membunuh Megumi. Kemudian juga diperlihatkan Yuji dan Choso yang sedang berkumpul untuk mengalahkan kutukan yang bertebaran di kota. Mereka kemudian didatangi oleh Naoya dan Yuta yang berniat untuk membunuh Yuji. Choso kemudian berhasil membuat Naoya sekarat, tetapi Yuta pada akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Di sini juga terungkap kalau Yuta ternyata hanya berpura-pura membunuh Yuji karena dia sudah diberi mandat oleh Gojo untuk melindungi Yuji. Di saat pemulihannya, Megumi lalu mendatangi Yuji dan menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Yuji bersama Megumi dan Yuta lalu berkumpul dengan Yuki, Maki, dan Choso untuk masuk ke dalam makam bintang untuk bertemu dengan Master Tengen. Saat memasuki ruangan yang kosong, Master Tengen yang selama ini bersembunyi lalu menunjukkan dirinya kepada mereka. Diperlihatkan flashback dari Gojo Satoru ketika dia masih kelas 2 SMA. Diperlihatkan juga Meimei dan Utahime yang terjebak di sebuah gedung, tetapi mereka untungnya diselamatkan oleh Gojo bersama Geto dan juga Shoko. Setelah penyelamatannya, Geto dan Gojo kini diberi misi oleh Yaga untuk mengawasi wadah baru dari Master Tengen. Master Tengen ini adalah seorang shaman yang memiliki teknik kutukan abadi. Pada zaman Nara, Master Tengen menyebarkan agama Buddha di Jepang dan mengajarkan apa yang akan menjadi dasar bagi penyihir Jujutsu. Dia ini adalah penyihir Jujutsu abadi yang tetap berada di dalam kamar pribadi miliknya yang bernama The Main Hall of the Tombs of the Star, guna menjaga teknik penghalangnya yang melindungi kedua SMA Jujutsu di Jepang. Meskipun dia abadi, setiap 500 tahun sekali Master Tengen harus bergabung dengan manusia yang terpilih untuk menjadi wadah plasma bintang. Di sini Gojo dan Geto ditugaskan untuk mencari dan menjaga Riko Amanai yang akan menjadi wadah baru Master Tengen. Karena adanya dua pihak yang ingin membunuhnya, yaitu kelompok tentara Q dan sekte bintang religius yang menyembah Master Tengen asli. Kelompok tentara Q sudah berhasil dikalahkan oleh Gojo dan Geto, sedangkan sekte bintang religius memasang harga untuk kepala Riko agar banyak yang memburunya. Mereka ternyata juga menyewa seorang pembunuh shaman bernama Toji Fushiguro. Dia adalah ayah dari Megumi yang dulunya bagian dari keluarga Zenin. Saat hari penggabungannya, Gojo tiba-tiba ditusuk oleh Toji yang akhirnya membuatnya mati. Setelah itu Toji masuk ke The Main Hall of the Tombs of the Star yang merupakan tempat di mana Riko dan Geto berada. Saat ingin berpisah, kepala Riko lalu ditembak oleh Toji dan Geto kemudian berusaha melawannya. Sayangnya Geto akhirnya kalah dan Toji kini membawa mayat Riko ke markas sekte bintang religius. Sesaat setelah keluar dari gedungnya, Toji kemudian dihadang oleh Gojo yang ternyata masih hidup. Dia ternyata masih bisa hidup karena memakai sebuah teknik pembalik, meskipun badannya sudah ditusuk berulang kali. Pada akhirnya Toji lalu berhasil dikalahkan oleh Gojo. Setahun kemudian Geto yang idealismenya tergoyahkan lalu membunuh para penduduk desa untuk menyelamatkan pengguna Jujutsu. Dan kini dia juga memutuskan untuk menjadi pengguna kutukan. Setelah kejadian itu, Geto kini menjadi buronan Jujutsu dan dia juga menjadi pemimpin sebuah sekte. Tak lama kemudian Gojo lalu membunuh Geto setelah Geto dikalahkan Yuta. Kembali ke masa kini, Yuji, Megumi, dan Nobara dipanggil oleh Gojo Sensei untuk mendatangi seorang murid yang berkhianat dengan Utahime, yaitu Mekamaru. Dia sekarang telah menjadi mata-mata untuk Geto, dan sebagai balasannya Mahito akan menyembuhkan tubuhnya. Sayangnya, Yuji bersama yang lainnya kemudian dijebak dan diarahkan ke lokasi yang salah. Di sisi lain, Mekamaru yang asli, yaitu Muta Kokichi, kini didatangi oleh Mahito dan juga Geto yang akan menyembuhkan tubuhnya.
Setelah disembuhkan, Mekamaru langsung bertarung dengan Mahito, tetapi Mekamaru pada akhirnya dibunuh oleh Mahito. Pada tanggal 31 Oktober di Shibuya, kelompok Geto kini akan memulai rencananya. Sebuah tirai penghalang tiba-tiba muncul di sebuah toko yang kemudian menjebak seluruh warga yang ada di dalamnya. Pelakunya ternyata sengaja melakukan hal ini agar Gojo datang ke tempat itu. Para shaman kini dibagi menjadi beberapa tim di mana setiap tim bertugas untuk menjaga penghalang di masing-masing sisi. Setelah Gojo masuk ke dalam tokonya, dia lalu bertemu dengan Jogo bersama Hanami dan juga seorang wadah kutukan bernama Choso. Mereka bertiga langsung membunuh para warga yang terjebak, dan Gojo kini berusaha untuk melawan mereka. Setelah Yuji dan Meme berpisah, Yuji lalu bertemu dengan kutukan tingkat tinggi dan Yuji pun pada akhirnya berhasil untuk membunuh kutukan itu. Di sisi lain, Mahito datang dengan membawa banyak kutukan ke area pertarungan Gojo. Setelah membunuh semua kutukan lemah itu, Gojo lalu dilempari sebuah benda pusaka bernama alam penjara atau prison realm yang merupakan benda penyegel yang sangat kuat. Di saat itu pula Geto Suguru lalu datang untuk menyapa Gojo dan membuat Gojo terkejut karena melihat sahabatnya yang ternyata masih hidup. Gojo yang syok kemudian hanya bisa terdiam dan Gojo akhirnya tersegel. Geto lalu mengungkapkan identitas sebenarnya. Dia sebenarnya adalah makhluk berbentuk otak yang mengambil tubuh Geto setelah kematiannya. Makhluk otak ini disebut Kenjaku. Dengan kemampuan transplantasi otak ini, Kenjaku bisa menggunakan tubuh Geto, mengakses semua ingatannya, ditambah dapat menggunakan teknik Jujutsu milik Geto Suguru. Setelah Gojo tersegel, Mekamaru yang berbentuk seperti radio kecil lalu mendatangi Yuji dan berkata bahwa Gojo sudah tersegel. Mekamaru lalu meminta Yuji untuk pergi ke atas gedung dan berteriak bahwa Gojo sudah tersegel. Mendengar hal itu semua, tim yang awalnya dalam posisi bertahan kini berusaha untuk menyerang dan menghancurkan tirainya. Ketika sampai di stasiun, Yuji lalu bertemu dengan Choso, dan Choso seketika langsung menyerang Yuji karena Yuji dan Nobara telah membunuh kedua adiknya. Yuji sangat kewalahan ketika melawan Choso, tetapi tiba-tiba mendapat sebuah ingatan bahwa Yuji itu juga merupakan adiknya yang kemudian membuatnya sakit kepala. Di sisi lain, Yuji yang sekarat lalu didatangi oleh dua perempuan yang membawa sebuah jari Sukuna dan membuat Yuji memakan jari itu. Nanami yang sudah bergabung dengan Naobito dan Maki lalu bertemu dengan Dagon yang kini mengeluarkan wujud aslinya. Dengan wujud asli dan Ryoiki Tenkai miliknya, Dagon membuat mereka bertiga sangat kesusahan, bahkan juga membuat kondisi mereka menjadi kritis. Untungnya Megumi kemudian datang dan mencoba melawan Ryoiki Tenkainya dengan milik Megumi. Tak disangka, Toji tiba-tiba datang dan mengalahkan Dagon dengan mudahnya. Jogo yang melihat Dagon mati lalu membakar Naobito bersama Nanami dan Maki sehingga membuat mereka menjadi sekarat. Sadar akan kehadiran Sukuna, Jogo lalu lari ke tempat Yuji berada dan melihat Yuji sedang dipaksa memakan jari Sukuna oleh dua orang perempuan. Jogo juga memberikan Yuji semua jari Sukuna yang dia miliki agar Sukuna bisa mengendalikan tubuh Yuji. Di tempat yang berbeda, Megumi berusaha melawan Toji, tetapi Toji kini mengingat Megumi yang merupakan anaknya, dan Toji lalu menusuk kepalanya sendiri. Ketika Sukuna datang, dia lalu membunuh kedua wanita itu dan memotong kepala Jogo. Sukuna juga berhasil menyelamatkan Megumi yang berada dalam bahaya, di mana Sukuna menggunakan Ryoiki Tenkai atau perluasan domainnya dan menebas semua area dalam radius 140 meter. Ketika Sukuna menukar kesadarannya dengan Yuji, Yuji kemudian tersadar bahwa dia telah membunuh banyak orang. Yuji yang syok lalu pergi ke stasiun di mana dia bertemu dengan Mahito yang baru saja membunuh Nanami. Di sisi lain, cloningan Mahito kini melawan Nobara dan Nobara kemudian menggunakan tekniknya yang ternyata sangat berdampak besar bagi Mahito. Cloningannya itu kemudian lari ke tubuh aslinya sehingga mempertemukan Nobara dengan Yuji. Mahito yang asli lalu menyentuh Nobara dan kemudian membuat Nobara terluka fatal di bagian kepalanya. Aoi Todo kemudian juga datang untuk membantu, tetapi Todo pada akhirnya harus tumbang karena kehilangan satu tangannya. Untungnya Yuji kemudian berhasil memenangkan pertarungannya dan membuat Mahito lari ketakutan. Sesaat setelahnya Geto kemudian muncul dan menyerap Mahito beserta kekuatannya. Mereka semua lalu berusaha melawan Geto serta Uraume yang merupakan tangan kanan dari Sukuna. Teknik kutukan Uraume kemudian membuat semua orang membeku dan juga membuat mereka menjadi sekarat. Untungnya Yuki Tsukumo yang merupakan shaman tingkat khusus akhirnya datang dan menyelamatkan mereka semua.